Termos. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani sekalian. Pagi ini kita sedang berada di kebun tanah wakaf di lingkungan RT 4 Dusun Tonggoh ya. Di sini kebetulan ada sepetak tanah wakaf yang kondisinya tidak ada tanaman jangka panjang yang ditanam di sini kecuali pohon kelapa. Nah, pagi ini kami bersama teman-teman sedang mencoba untuk memanfaatkan lahan ini dengan menyumbangkan 5 pohon alpukat ya, untuk ada ditanam di tanah ini dari Jambrong Pam tentunya ya. Ini juga dibantu oleh pihak-pihak yang memelihara kambing dengan memberikan sodakoh tai kambing atau kotoran hewan. Makasih banyak buat Cemin ya, kemudian buat Bapak Kuswa dan Ibu Kiah ya, Ibu Kiah sudah memberikan kotoran hewan ya untuk prosesi penanaman di sini. Nanti kita lihat secara dekat bersama anak-anak muda yang hebat untuk menanam dan mensodakohkan tenaganya di sini ya. Oke, stay tune terus, kita lihat prosesnya. Ini sudah pada fase persiapan tanam. Nah, jadi di bawah dasar lubang itu kita taburi pupuk. Di sini kita pakai TS ya. Kemudian di rencog itu untuk pemerataan pupuk di dasar lubang. Kemudian ada saudara Angga masih berkutat dengan kotoran hewan ya. Mungkin sudah takdirnya ya dengan kotoran hewan. Ya, ini semangat ya saudara Angga, karena nanti akan dilihat oleh banyak orang. Jadi tolong dilirik dulu biar ganteng sedikit. Nah gitu ya. Ya seperti itu. Nah ini juga tadi saudara Ehan ini standby walaupun baru bangun ya, tapi langsung hadir ke lapangan untuk ikut serta apa namanya gerakan ya. Nah ini saudara Randy yang selalu bersembunyi ya di balik pohon pisang. Ya, setelah kotoran hewan tercampur dengan baik, itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam lubang tanam yang sudah ada, ya. Ya, seperti ini contohnya ya. Nah, Ang Mumu di sini mencoba memasukkan galauan tanah dengan kotoran hewan. Ya, dimasukkan semuanya. Dikejar sampai dengan lubang itu kembali rata, kembali seperti biasa ya, untuk kemudian nanti kita akan simpan satu pohon alpukat di situ ya. Ini proses penanaman akan diwakilkan oleh saudara Angga dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita tanam bibit alpukat Miki. Nah, mantap. Ya, sok angkat dulu. Stabilkan posisinya teman-teman. Dahannya perlihatkan. Nah, ke kulon, ke sini. Nah. Balik deh. Kulon, terus. Hup. Nah. Jadi memang dalam proses penanaman kita harus memperhatikan arah dahan ya yang sudah ada, supaya ke depan dalam perkembangannya nanti tidak keluar daripada apa namanya estetika yang sudah ada di lahan kita ya.
Ya, satu pohon titi mangsa yang ditanam oleh saudara Marco ya, agar kelak di kemudian hari anak-anak muda ini bisa mengenang bahwa mereka pernah melakukan hal yang baik, hal yang positif di lingkungan RT 4. Nah, ini baru satu pohon ya yang kita tanam. Nanti kita akan coba menanam di 4 lubang lagi, karena pagi ini kita menanam 5 pohon sekaligus ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke lubang yang kedua. Untuk penanaman memang diupayakan untuk menggunakan pupuk tambahan ya, untuk persiapan nantinya ya. Kecruk langsung saudara Randy. Dor. Tapi nang jackpot. Bangking. Kali melengkung gitu. Sing ancek atuh. Ada cangkengna diatur. Cangkengna diatur. Da teu kudu bisa ngaran lagi diajar. Kayak geus diajar kan bisa. Bantu ku Nurada geus pengalaman. Angga Marco kan geus menang sertifikat level hiji. Randy ayeuna ngakarek mengejar sertifikat level hiji Randy. Nah, kayak begitu. Ya, semangat. Ini anak-anak muda luar biasa dari RT 04 untuk menanam pohon alpukat Miki di kebun wakaf. Ya, bukan kebetulan ya, karena memang ini ada di lingkungan masjid ya. Oh. Ya. Ini ada saudara Ali yang juga bermaksud untuk menanam alpukat Miki di kebun ya. Jadi sedang meninjau bagaimana proses penanaman alpukat Miki ya. Kemarin sudah saya kirim 15 pohon ya. Sudah dikirim. Sudah dikirim. Super semua ya. Nah, nanti wah, dibantu turun tangan dengan seniornya ya. Saudara Randy ternyata melengkung jangkengna. Luar biasa, memang pengalaman saudara Marco ini sudah lebih dulu mengikuti Jembrong Pam ya, dari mulai menanam terong sampai dengan pohon pisang. Jadi sudah tidak diragukan lagi itu ya. Nah, sedang kemudian mengurub. Nah, ini sahabat-sahabat tani sekalian, yang digunakan pupuknya itu tentu pupuk yang sudah param ya. Pupuk yang sudah siap digunakan, jadi setiap lubang ketika kita uruk itu langsung ditanami pohonnya ya gitu. Jadi memang bukan apa-apa, hanya memang pupuk yang sudah disiapkan untuk langsung tanam ya. Ya, kita lihat prosesnya nanti. Selesai. Sekarang untuk penanaman pohon kedua dilakukan oleh saudara Randy ya, bukan Randy Pangalila ya. Ini Randy Pangnalila ya mah. Ya. Ini akan dicoba ditanam. Ayo saudara ini tanam. Coba cari posisi yang bagus dengan penyesuaian dahan yang ada. Tapi kayaknya itu dahannya masih tunggal ya. Coba ke arah wetan aja tunggalnya. Ya. Kurang jero, kurang luhur. Hup. Pasang. Udah, mantap. Langsung diurup. Iya, sok mainkan. Terus ke tangan heula di ieu kan, gembur-gembur. Sok keren tambahan tanahna teh di sisi. Tak ku pacul. Iya. Saudara Randy memilih untuk menggunakan tangan untuk mengurupnya. Mana man? Cabut ya pada? Ang dipacul kan itu ang bersihkan tuh. Daunna atau deket teuing ah. Heeh. Ada kenapa ralon apa? Ya, terus Ren, terus dibuat rata kayak begitu. Nah, anu ya gemukan, heeh. Sok, yang ada gemuknya ya. Diurub biar rata, indah ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita tanam hari ini dapat
berbuah dengan baik dan bermanfaat untuk khususnya Masjid DKM di lingkungan RT 4 ini ya. Oke pemirsa, kita masih ada 3 pohon lagi yang akan kita tanam bersama. Tetap stay, tonton video ini sampai selesai. Saudara Angga kali ini sedang melakukan pemurulukan TS ya, penaburan TS. Dan ini luar biasa ini apa, saudara Rehan Najib Rehan ya, sedang mengaduk kotoran hewan dengan tanah. Luar biasa ini anak-anak muda hebat dari RT 4 ya, luar biasa, begitu lihainya ya, begitu apa namanya, terlihat sangat profesional. Ya, pendampingan langsung oleh Bapak Mumu di sini, kita lihat, kita pantau. Nah, ini 2 rekan yang sudah lebih dulu menanam ya. Ya, dikecruk-kecruk terus diurub. Campur tanah dulu sedikit lagi Han. Soalnya asana mau cukup untuk meratakan ke atas. Oh. Ya, terus lakukan. Sok, coba urupkan. Iya. Bagus. Ini prosesnya ya, sahabat tani ya. Ini yang luar biasa ini dilakukan oleh anak-anak muda ya di sela libur corona ya. Terus dilakukan sampai dengan lubangnya menjadi rata ya. Ya. Nanti bagus, mantap, terus cukup lah insya Allah. Iya. mulai oleng ya. Oke, selesai melakukan penguruban lubang dengan campuran tanah dan kotoran hewan, maka sekarang kita membuat lubang kecil untuk melakukan penanaman bibit alpukat Miki dari Jembrong Pam ya saudara-saudara. Ya, bisa kita datang ke Jembrong Pam yang beralamat di Dusun Tonggo RT 04, menyediakan bibit alpukat terbaik ya. Gitu ya. Betul ya? Iya. Kita lihat saudara Randy dan saudara Angga yang kelihatannya gabut ya karena tidak ada udud ya. Mereka sedang kelihatan gabut sekali ya karena kekurangan udud. Nah, ini saudara Ehan sedang membentuk lahan supaya lahannya itu terlihat indah ya. Gitu. Ya, tinggal pakai tangan dirapi-rapihan. Jadi posisi di tanah dekat pohon itu tinggi, ke pinggirnya mudun. Tinggi ke pinggirnya mudun nanti. Gunung. Jadi seperti bikin gunung mini lah, ya. Nah, jangan terlalu dalam, busuk. Ya, sip. Digumuk, dipudunkeun.
Nah, ini Pak, kalau Ang Mumu ini memang sudah ahli dalam bidang tanam menanam ya. Jadi beliau memang sudah mampu untuk apa namanya memprediksikan bentuk-bentuk terbaik gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, pemirsa, untuk penanaman pohon ketiga ini dilakukan oleh saudara Rehan Najib. Yang keempat ya. Lubang keempat yang akan kita tanami bibit alpukat niki di tanah wakaf DKM KRT-an ya, bukan DKM Jami. DKM KRT-an atau masjid lingkungan KRT-an. Kita ada tanah wakaf sedikit di sini samping utara. Kita tanami 5 pohon bibit alpukat niki. Mudah-mudahan bermanfaat ya, sudah seizin pengurus. Ya, sekarang di lubang keempat kita akan tanami oleh Bapak Mumu. Ya. Nah, posisi daunnya ke wetan ya. Posisi yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Prosesi penanaman bibit pohon alpukat nicai. Oke. Ya, mantap. Nah. Oke. Mantap. Sip, cukup. Penataan kontur tanah di bawah pohon ini menjadi sangat penting dengan maksud untuk tidak memberikan peluang pohon mendapatkan genangan air di posisi akar ya. Jadi agak menjondol sedikit, agak melendung sedikit pas di bagian pohonnya, agar ketika hujan tidak menjadi genangan air. Baik, ini tinggal dirapi-rapi sedikit. Prosesi penanaman pohon keempat selesai. Sahabat tani sekalian, ini untuk lubang kelima, lubang terakhir yang akan ditanami alpukat niki ya. Nah, ini ada kotoran hewan ya di bawahnya. Ini kotoran hewan sudah param, sudah lama didiamkan. Kali ini kita pakai untuk menanam di sini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencampur kotoran hewan ini dengan tanah. Nah, ini caranya seperti ini. Diusahakan pencampuran ini harus rata ya. Nah, buang kotoran-kotoran yang dianggap tidak perlu. Setelah tercampur rata, kita masukkan lagi ke dalam lubang. Ya, mohon maaf di belakang.
belakang sedikit sebentar ya. Gue dulu tah Patulan. Tamang saya sih. diusir. Mantap. Allah Akbar. Nah. Tenang. Gini kalau. Naon euy? Oke, setelah sekiranya ini rata ya, kita di bagian tengahnya membuat satu lubang kecil Ya, angkat. ya untuk menanam alpukat mikinya. Ya. Ini bibit alpukat miki yang akan kita tanam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Proses penanamannya itu memang jangan disimpan terlalu dalam ya, agar akar itu bisa segera merambat ya, diberikan keleluasaan di bagian atas agar akar itu bisa dengan segera, dengan cepat merambat. Wah, kita tekan sedikit ya itu. Oke. Ya, alhamdulillah kita ucapkan. Coba sahabat-sahabat di sebelah sini duduknya. Kita sampaikan dulu sebuah pesan buat semuanya. Ren, sebelah sini Ren. Ayo, ayo. Benang tuh, Ren. Pas. Benang. Mengucap syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini hari Rabu tanggal berapa? Tanggal sekitar 15 Juli 2020 kita telah selesai menanam 5 pohon alpukat miki di lahan wakaf Masjid RT 04. Mudah-mudahan apa yang kita tanam ini berkah ya, kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan untuk khususnya masjid di lingkungan KRT-an kami ya. Buat sahabat-sahabat sekalian yang juga sama-sama memiliki lahan wakaf yang kurang terawat, terurus, mudah-mudahan termotivasi untuk kemudian menanam supaya apa yang ditinggalkan dari orang-orang yang memberikan wakaf itu betul-betul dapat bermanfaat ya. Demikian, terima kasih atas penyaksian videonya. Semoga kita bisa melihat video-video yang selanjutnya. Ada beberapa lahan lain lagi yang akan kita tanami, lebih dari 30 sampai 120 pohon ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.